Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Tabi ikhwatal kiram yang sama-sama harap ridha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali bermuajah bermajelis ta'lim, melanjutkan kajian rutin kita, itu adalah bahasa Arab. Dan mohon maaf pekan yang lalu saya tidak bisa hadir. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah keilmuan kita dan juga keimanan kita semuanya. Taib ikhlas semua, jamaah semua, kita ngejar materi dulu nih ya. Kita melanjutkan ya materi selanjutnya sebelum nanti kita kembali ke latihan. Yang lalu kita sampai di latihan ya, di halaman 124 yang terakhir ya. Soalnya nanti 125-nya. Namun sebelumnya sebelum masuk ke latihan ya, kita membahas sedikit tentang maf'ul fih. Maf'ul fihi ya, kemarin i'rab itu di mana saja, atau mansub ya, i'rabnya mansub itu di mana saja. Kemarin di maf'ul bih yang pertama ya. Sekarang maf'ul fi. Kemarin maf'ul bihi, sekarang maf'ul fihi. Nah ini gampang ya, maf'ul fihi ini gampang aja, cepat. Intinya maf'ul fihi ini dia harus mansub. Artinya mansub untuk saat ini ya, tanda mansub yang mudah difahami adalah fathah ya. Sebelum nanti kita merambah ke tanda-tanda yang lain ya, tapi pelan-pelan. Nah, maf'ul fih ya adalah isim yang mansub ya. Isim kata benda yang dia mansub. Baik itu nanti ada tanda-tanda masing-masingnya. Nah, dia terletaknya setelah fi'il dan fa'il. Ya, jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul fihi di situ. Fi'il, fa'il, maf'ul fih. Menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Ya. Kalau berbicara tempat dan waktu, maka kita akan mengenal dengan zorof namanya. Jadi zorof dalam bahasa Arab itu dia mengenalnya tempat dan waktu. Nah, kemudian juga jawaban untuk pertanyaan di manakah atau kapankah suatu perbuatan terjadi. Di manakah dan kapankah ini keterangan yang menunjukkan tempat ataupun waktu. Di mana berarti tempat, kapan berarti waktu. Nah, seperti itu. Jadi paling gampang. Nah, contohnya ya kalau dirumuskan, maka al-fi'il al-ma'lum, kemudian isim fa'il, kemudian zorof. Maka zorof ini dia masuk dalam maf'ul bih. Ya. Berarti zorof masuk ke dalam mana? Maf'ul bihi. Maf'ul fih, bukan maf'ul bih, maf'ul fihi. Nah, di buku ini sudah ada keterangan tempat dan waktu itu, C dengan D. Yaitu keterangan tempat dan waktu. Contohnya amama, waro'a, kholfa. Nah itu dihafal artinya. Shimal, janub, syarq, yamin, yasar, fauqa, kurba ya, tahta, baina, inda, ladai, tilqa ya, ini dari ya. Mungkin ini agak jarang kita temui ya. Ghurba, wasato, kilometer ya, kilometer. Farsakh, farsah ini saya alam ini dia berapa ini ya? Kurang tahu saya, ini satuan Arab ya. Farsah bagaimana? Jarak. Ya, iya jarak, cuman kalau mil kan kita ngerti ya kan gitu. Kalau kilo kita ngerti. Nah, kalau farsakh ini berapa kilonya itu yang saya 17 kilo ya. Mungkin perlu lihat kau lagi, saya enggak sempat lihat kau. 17. Kilo. Yang jelas ini ukuran. Ukuran. Ya, yang jelas ukuran dia. Duna haula ya. Nahwa tijah. Nah, itu tempat, keterangan tempat.
Kemudian waktu sa'ah, yaum, usbu, sahar, sanah, sobah, masa, qabla, ba'da, tiwal, khilal, asna, burhah, ya, lahzah. Maksudnya sebentar. Zuhur, lail, ghodan atau ghoda. Nah, seperti itu. Ini harus dihafal. Ini namanya zorof. Jadi zorof ada dua, zorof makan dan zorof zaman ya kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau kita berbicara tentang zorof, zorfun, maka akan ada dua ya. Yang pertama adalah makan, kemudian zaman. Makan artinya tempat, zaman artinya waktu. Nah, seperti itu. Tapi sampai di sini ada pertanyaan, kita langsung ke latihan. Nggak ada pertanyaan. Masih bingung. Apa yang mau ditanyakan? Kok cuma gitu aja penjelasannya? Saya juga bingung menjelaskan yang zorof ini yang kayak bagaimana, karena memang cuma begitu aja isinya, gampang. Zorof itu apa toh yang dikatakan maf'ul fi? Ya, maf'ul fi itu zorof itu sendiri. Nah, jadi paling gampang. Dan memang nggak ada jalan lain ya, nggak ada jalan lain kecuali kita menghafal keterangan tempat dan waktu itu. Kita tahu ini keterangan tempat dan waktu ya karena kita ngerti artinya. Ya nggak ada cara lain lagi. Zorof. Ya, maf'ul fi, maf'ul fihi, maf'ul fihi. Ya. Bagaimana, Pak? Oh, rumus yang nomor ke-41. Ya kan kita sudah banyak melalui rumus-rumus yang di bab sebelumnya. Ini rumus yang ke-41 tentang zorof. Maf'ul fih. Jadi maf'ul fih itu adalah zorof makan ataupun zorof zaman. Artinya keterangan tempat dan waktu. Nah, contohnya di situ misalkan safara al-musafiruna yauma. Nah, kenapa kok tidak yaumu? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa yauma? Karena dia kedudukannya sebagai apa? Maf'ul fihi. Ya, dicontoh itu 128. Sudah. Ya. Safara al-musafiruna ya, yaumal utlati. Yauma, dia tidak yaumu. Kok bisa dia yauma? Karena dia maf'ul fihi. Maf'ul fihi-nya apa? Keterangan apa? Waktu. Yaum, hari. Gitu. Nah, kayak gitu aja gampang dia. Intinya kalau zorof fathah. Kayak gitu. Nah, kemudian Pak, zorof ini dia selalu mudhof ilaih. Ya, ini yang perlu ditambah. Jadi zorof makan ini ya, baik zorof makan ataupun zaman ya, ini pasti dia konteks kalimatnya itu al-idhofah. Al-idhofah ini konteksnya. Artinya apa? Artinya setelah kalimat itu pasti nanti dia kasroh. Contoh di situ yaumal utlati. Nah, amama misalkan almas jidi. Nah, kayak gitu. Fauqo, apa artinya fauqo? Di atas. Maktabi. Maktabin ya kalau nggak ada alif lamnya. Nah, fauqo. Waro'a al masjidi misalkan belakang belakang masjid. Nah, ini bentuknya idhofah. Artinya ini disandarkan ke kalimat berikutnya. Ya. Ini disandarkan ke sini. Ini sandarkan ke sini, ini sandarkan ke sini. Jadi bentuknya selalu idhofah. Sehingga
Kata setelahnya itu pasti dia kasroh, ya. Dia majrur, ya. Baik itu nanti majrurnya macam-macam ya. Namun paling gampang ya saat ini majrur itu ya kasroh untuk difahami. Adapun banyak tanda-tanda yang lain. Yaumal pasti utlati. Nah, seperti itu. Contoh yang lain ya, misalkan jalasa Mahmud tahta syajarah. Jalasa artinya apa jalasa? Duduk. Jalasa Mahmud jalasa Mahmudun tahta sajarah. Nah, sajarahnya pasti sajaroti. Tahta pohon. Nah, ini kan fiil, betul? Fa'il ya yang bekerja. Nah, ini keterangan tempat, itu kan tahta di bawah pohon. Keterangan tempat ini namanya maf'ul fihi. Tahta sajarah itu adalah maf'ul fih. Jadi bukan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kemarin ya maf'ul yang pada umumnya. Nah, kalau maf'ul fih berarti dia maf'ul yang disebabkan karena keterangan tempat dan waktu. Namanya maf'ul fihi. Cara bacanya pasti dia pertama fathah, yang kalimat berikutnya pasti kasroh. Kayak gitu. Gampang. Oke. Paham? Paham tuh? Paham Pak? Enggak apa-apa. Justru pahalanya itu karena perjuangannya untuk bisa paham itu. Ya. Kalau yang tasrifan maf'ul itu kalau saya itu memang yang saya ikutin tasrif begitu terpisah dengan tasrif dia tahu berupa. Itu kan tasrifnya maf'ul kan maf'ul alun begitu kan. Ya. Itu sekarang saya baca di situ karena rupanya. Maf'ulun itu dia memang objek, tetapi objeknya itu dia bisa dimasdar, nanti macam-macam. Gitu. Jadi jalasa ya jelisu majlusun gitu. Misalnya. Maf'ul itu maf'ul bih Pak yang kemarin kita bahas. Ya, kita kembali ke halaman ya latihan ya. Halaman ke 125. Kita kembali ke halaman 125 ya. Jadi materinya sudah. Waalaikumsalam. Monggo Madin. Materinya sudah tentang maf'ul apa tadi? Maf'ul fihi. Ya, maf'ul fihi. Nah, sekarang kita di halaman 125. Sudah? Ya. Monggo Pak, sampai sebelah sini terus jadi duluan. Apa sebelah kanan gantian? Gantian lah sebelah kanan. Dibaca. 125. Ya, latihan 18. Ahmadu. Akhohu fil qaryati utlati. Ya, sampai di situ dulu. Zaro Ahmadu. Nah, zaro Ahmadu. Zaro fi'il ya, mengunjungi. Jadi ini jumlah diawali dengan kata kerja. Maka namanya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Zaro ya, fi'il madiyah. Ahmadu. Ya.
Zaro Ahmadu. Ya. Ini fiilnya. Ini fa'il yang bekerja, yang berkunjung. Akhahu. Nah, ini berarti maf'ul yang dikunjungi. Pekerjaannya mengunjungi, ini yang bekerja, ini yang objeknya yang dikunjungi, maf'ul bih. Zaro Ahmadu akhahu. Ahmad telah mengunjungi saudaranya. Betul? Nah. Fi huruf jar ya. Fil qaryati. Ya. Ini jarnya karena huruf jar. Kalau ini akhahu ini kenapa dia dibaca mansub? Kenapa? Kalau Ahmadu kan jelas. Kenapa ini dibaca? Kenapa dibaca marfu atau rofa? Ya bukan. Karena fa'il. Ya setiap fa'il pasti marfu. Sedangkan ini kenapa dibaca mansub? Karena dia maf'ul bih. Nah, fi karena fi huruf jar. Qaryati isim. Ya, dia majrur. Majrurnya kenapa? Ya, karena ada huruf jar ya, yang mengejar, yang membuat dia majrur. Nah, ayyamal utlah. Di sini aja ya. Ayyamal utlati. Nah, ayam ma, kenapa ma? Ya karena dia zorof. Keterangan apa nih? Waktu. Utlati, kenapa dia menjadi kasroh atau dibaca majrur? Ya karena idofah. Ya idofah, dia idofah dengan ayam. Nah, idofah ini dinamakan apa? Kedudukannya maf'ul fihi. Nah, kayak gitu. Dia posisinya maf'ul fi. Nah, sehingga ditanya kenapa kok ini ayamu? Kenapa tidak ayamu? Karena dia maf'ul fi, sehingga yang namanya maf'ul harus dibaca mansub. Nah, mansubnya fathah. Begitu. Ayamal utlah. Bisa diikuti nggak sampai sini? Sudah panjang. Bab ini sudah kita lalui ya toh. Yang ini sudah. Nah, sekarang di sini. Yang ini sudah jelas. Jadi kalau per bab kemarin bisa difahami, kita ngerti. Oh, kenapa sih dibacanya dhammah? Kenapa sih ini dibaca mansub atau fathah? Kenapa ini kasroh? Nah, kita ngerti sebabnya. Sehingga dikala tidak ada harokatnya, kita mengerti membacanya zaro Ahmadu akhahu fil qaryati ayyamal utlati. Kenapa ayyamal utlati? Ya karena dia maf'ul fi, kayak gitu. Misalnya pelan-pelan. Ini kita belum belajar baca, tenang. Ini masih materi. Sebelah, monggo Pak. Rokiba Ahmadu abuhu sayyarota wa ma'ahul malabisi wa ma'ahu malabisa wa ma'ahul malabisa liyabi aha ahiyah
Betul, liyabi'aha. Liyabi'aha fil qaryati. Ya, fil qaryati. Taib. Raqiba Ahmadu wa abuhu as-sayyarata. Ya. Raqiba Ahmadu wa abuhu. Raqiba fi'il apa? Madi ya, fi'il. Raqiba Ahmadu. Ya, Raqiba Ahmadu wa abuhu as-sayyarata, ya, sampai sini dulu ya. Nah, jumlah ini, kalimat ini dinamakan jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa dikatakan fi'liyah? Karena diawali dengan kata kerja. Raqiba. Kata kerja dalam bahasa Arab namanya fi'il. Kata kerja dalam bahasa Arab namanya fi'il, ya. Begitu. Yang namanya kata kerja ya, kemarin yang namanya jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah yang namanya jumlah fi'liyah itu pasti membutuhkan yang namanya fi'il plus fa'il, ya toh, plus maf'ul, ya. Meskipun ada fi'il yang kemarin dia sifatnya lazim atau tidak membutuhkan maf'ul, namun kita bicara fi'il yang muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Maka kalau kita sudah ngerti ini jumlahnya fi'liyah, pasti membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Pertama biasanya di depannya Ahmadu, sehingga dia namanya fa'il. Kemarin fa'il itu dibaca marfu, sehingga Ahmad pasti Ahmadu bukan Ahmada. Berarti ini fi'il. Wa, waunya wau atof kemarin mengikuti abu bapaknya. Nah, berarti ini juga fi'il, ya, yang bekerja. Berarti dua orang. Raqiba Ahmadu wa abuhu, dan bapaknya Ahmad. As-sayyarata. Ini maf'ul bihi namanya, maf'ul bih as-sayyarata. Jadi Ahmad dan bapaknya telah naik mobil, ya. Mobil dibaca mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul. Karena setelah fi'il fa'il pasti kedudukannya maf'ul. Raqiba Ahmadu wa abuhu as-sayyarata. Sehingga fi'ilnya dia dhamma atau marfu, maf'ul bihnya mansub. Kalau ditanya ini wawunya wawu apa? Wawu atof, ya, wawunya ke sini. Atofnya dia. Nah, atof termasuk tawabi kemarin, ya. Tawabi itu ada 4. Itu. Salah satunya adalah dengan atof, huruf atof, kayak gitu. Jadi Raqiba Ahmadu wa abuhu. Nah, sedikit saya kasih ini ya, tambahan ya, meskipun sebetulnya nanti aja nggak apa-apa sih. Kalau ini kita belajar fi'il ya, kalau fi'ilnya di depan, kemudian di sini 2 orang, ini boleh dia pakai mufrad kayak gini. Raqiba kan aslinya untuk huwa, betul nggak? Ini. Seharusnya kalau 2 orang itu kan raqiba begini, ya toh? Raqiba, raqibu, raqibat, raqibata, kan begitu kalau kita tasrif ya. Kalau fiilnya posisinya di sini boleh, tapi kalau dibalik sekarang, Ahmad ya wa abuhu raqiba, maka harus panjang. Raqiba begitu. Kalau jumlahnya adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Tapi kalau dibalik, fiilnya di depan boleh, di sininya mau 3 orang, mau 2 orang boleh, ininya pakai mufrad. Tapi kalau isimnya di depan, ini harus sesuai dengan tasrif lughawinya. Kalau musana boleh mufrad, kalau jamak mufrad juga atau jamak lebih banyak? Maksudnya gimana, Pak Din? Yang fa'ilnya tadi jamak. Fa'ilnya jamak.
Oh boleh, yang penting dia di depan. Ya. Biarpun fa'ilnya jamak, kemudian di depannya pakai fi'il mufrad boleh. Kalau fi'ilnya duluan, kayak gini kasusnya. Tapi kalau dibalik fa'ilnya duluan tadi jamak, fi'ilnya harus jamak. Iya, wajib begitu. Wajib jamak. Nah, itu hanya sekedar kaidah. Ya, kalau fi'ilnya duluan boleh kayak gini. Ini kan fa'ilnya 2 orang nih. Harusnya kan rokiba gitu ya. Nah, ini kan tanda 2 orang kan begitu. Jadi Boleh mufrad. Tapi kalau fa'ilnya di depan harus jamak. Karena domir ini ya yang menggantikan di depan. Kayak gitu. Ya? Nah, naik, mengendarai atau naik. Ya? Mengendarai, menaiki. Rokiba. Ya. Jadi kalau nanti kan fiilnya kita belum belajar fiil ya di buku ini, nanti di belakang. Jadi tarfil lughawi ini nanti banyak ya, rokiba, rokibu, rokibat, rokibata, rokibna, rokibta, rokibtuma, rokibtum sampai nahnu. Nah, saya lanjutkan. Rokiba Ahmadu wa abuhu as-sayyarata wa ma'ahu al-malabisa. Nah, coba ditengok tadi, ma'a itu dia masuk dhorof bukan? Ada enggak ma'a itu? Ya? Iya, dia masuk dhorof berarti. Oh, dhorof. Iya, bersama. Ya, dhorofnya dhorof apa? Ada di bab tadi yang kita bahas, ada enggak dhorof? bukan waktu, bukan Ya? bukan waktu dan bukan Tapi di sini enggak ada, Badin. ya ada. Ya? Nah, ini kan bersama. Ayo, Bersama. bukan waktu juga bukan zaman. Ya, bukan waktu, bukan jamak. Jadi situ. Wa ma'ahu, hunya kemana ini? Ke Ahmad ya. Al-malabisa. Malabisa ini dia statusnya sama seperti as-sayyarata. Dan yang bersamanya itu ada yang tersembunyi sebetulnya fa'il atau fi'il yang tersembunyi itu adalah hamilah atau membawa. Dan bersamanya adalah baju. Liyabi'aha fil qaryati. Liyabi'aha fil qaryati. Habis. Nah, ini nanti belum masuk ya, nanti ada di depan. Li ini bagikan bersama. Artinya. Bagaimana? Nah, huruf li ini kan dia masuk ke fiil ya. Nah, kira-kira artinya apa? Li. Kalau kemarin sempat kita mengutik fiil amr, lamnya lam amr, misalkan. Atau li ini untuk atau agar. Ya. Untuk Kalau li memiliki tidak. Kan begitu ya. diagar. Untuk. Berarti lanya lah apa? Lamul amr. Dikala kita belajar fi'il amr tempo hari ya, itu kan ada menghilangkan huruf mudhorah di depan. Nah, kalau untuk huwa sampai dengan domir yang gharib ya, yang 3 orang sampai huna, maka dia apa? Ditambah huruf dengan li.
liyabi'aha. Maka atau untuk, kalau kita artikan untuk bisa, dia menjadi sebuah huruf yang biasa saja, yang nanti insya Allah akan dibahas di depan insya Allah, termasuk dia yang memansubkan fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, nanti ada babnya sendiri. Jadi kalau kita artikan Ahmad dan bapaknya naik sayyarah, naik mobil, dan bersamanya as-almala bisa, ya, liyabi'aha, linya itu adalah huruf yang memansubkan fi'il mudhari, linya, sehingga dia mansub. Huruf yang amil yang bukan huruf amil yang memansubkan fi'il mudhari, liyabi'aha. Nanti ada babnya sendiri. Ini kita belum masuk. Fil qaryati, ya, di kampung atau di desa. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau yang liyabi'ah ini belum, babnya belum masuk ya. Nanti di belakang. Kalau yang lainnya insya Allah sudah. Yang lainnya sudah. Baik, lanjut. Monggo. La bisa? Syahron. Wa yarji'u ila Jakarta. Lil amal. Ya. La bisa Ahmadu. Ya, tadi kan Ahmad mengunjungi saudaranya di kampung pada hari libur. Rokiba Ahmad, dan bapaknya tadi naik mobil. Dengannya itu apa? Baju untuk dijual di kampung. La bisa Ahmadu fi qaryah. La bisa fi'il lagi ya, berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Ahmadu fa'il. Fil qaryati, ya, fi harful jar, al qaryah isim yang majrur karena ada huruf jar. Nah, Syahron. Syahron ini apa? Ya, apa dalam posisi i'rabnya? Ya, kenapa dia kok dibacanya Syahron tidak Sahrun? Maf'ul fihi, karena keterangan apa? Waktu. Keterangan waktu 1 bulan. Syahron wahidan. Wa yarji'u ila Jakarta ba'da dzalika lil amal. Ba'da ini masuk dzaraf bukan? Masuk, sudah masuk. Masuk waktu. Hah? Waktu. Dilihat. Ada Setelah. Ada Pak ya? Ada. Oh ya, berarti dia dzaraf. Ba'da dzalika lil amal. Jadi bacanya ba'da, bukan ba'du. Ba'da. Kenapa ba'da? Karena dia maf'ul fi. Ya. Posisinya dzaraf. Dzarafnya dzaraf apa? Zaman. Hah? Zaman. Baik. Lanjut. Madin sebelah. Qala Ahmadu asna'i mudatahu minal qaryah. Audatahu Minal qaryati. Audatihi, atau asna itu dia
masuk dorof ya. Selama, Pak. Iya. Selama. Artinya apa? Selama. Selama. Berarti dia masuk dalam kategori keterangan waktu ya. Asna, iya toh? Keterangan waktu. Berarti asna'a audatihi Marin. Asna'a audatihi. Nama Korea. Qala Ahmadu asna'a audatihi minal qaryati. Ya. Arju an asafiro. An usafira. Arju an usafiro ilal qaryati Fis sanati al sanatil qadimati. kodimati. Ya. Jadi kalau setelah alif itu rata-rata kebanyakan kasroh. Al-qadi. Nah, kita bahas yang asna tadi ya. Qala Ahmadu. Jadi qala Ahmadu, qala artinya berkata ya. Ahmadu. Nah, fi'il ini fa'il. Asna a. Asna apa tadi? Auda. Nah. Baik. Ini berarti dia maf'ul fi. Kalau ditanya kenapa dia maf'ulnya fi? Karena dia dorof. Ya betul. Dorofnya dorof zaman, keterangan waktu. Nah, sehingga bacanya asna'a dia, karena dia yang namanya ini kan kita lagi belajar bab maf'ul ya. Yang namanya maf'ul itu mansub. Yang namanya maf'ul itu mansub. Nah, salah satu maf'ul itu adalah maf'ul fihi, yaitu tentang zorof zaman dan zorof makan. Nah, setelah maf'ul ini pasti dia idhofah dengan audatihinya ini, sehingga dia harus kasroh majrur. Qala Ahmadu asna audatihi minal qaryati. Min qaryati, qaryatinya majrur majrur karena ada huruf jarnya min. Begitu. Nah, sampai sini paham kan ya? Qala Ahmadu asna'a audatihi. Kalau sambil berbicara kayak kelihatan. Kayak kelihatan ya. Nah, jadi asna'a dia maf'ulnya fihi. Arju saya ingin ya, saya menginginkan ya, an usafira. Ya, an usafira menjadi masdar, bepergian lagi maksudnya. Ilal qaryati ya fisanati al-qadimati. Fisanati al-qadimati. Nah, ilal qaryati jelas dia isim majrur karena ada ila. Kemudian fi juga huruf majrur, huruf jar sehingga sanahnya menjadi sanati al-qadimati. Kenapa ikut jar? Enggak, as-sanah al-qadimah. As-sanati terus al-qadimati. Nah, naat man. Ya, keterangannya. Keterangannya nanti yang ke depan, tahun depan ya. Begitu. Nah, sehingga dia masuknya kenapa majrur? Karena dia tawabi, dia babnya. Tawabi itu ada 4, salah satunya naat man'ut, salah satunya kemarin pakai huruf atof, ya toh, taukid sama badal. Apa itu badal, taukid, atof sama naat dan man'ut? Nah, ini. Lihat video lagi. Gitu. Ada sudah di videonya. Gitu. Jadi sebetulnya sudah tinggal penerapan. Ya, asana al-qadim. Ya. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya. Waktu dan itu tadi apa tempat dan waktu itu sudah pasti itu dia masuk menjadi
Jorok. Oh, jadi mansub fathah. Pasti ya. Nanti ada dia juga ada kalanya majrur misalkan, tapi ada sebabnya. Contoh keduluan huruf jar. Begitu. Tetapi tidak semuanya juga. Tidak semuanya. Namun kaidah umumnya, kaidah awal dia harus mansub. Kaidah awal ini. Gitu. Adapun nanti di luar kaidah nanti ada pengecualiannya. Karena waro'a itu juga kadang menjadi waroi. Fi waro'il hijab kan begitu dalam ayat itu kan. Kenapa menjadi waroi? Karena ada fi-nya. Fi waro'il hijab. Hah? Bisa dibayar kotak itu juga. Iya, fauqa dan segala macamnya itu. Ama ba'du. Nah, harusnya kan ba'da dia. Tapi kenapa ama ba'du? Jadi domah. Nah, itu ada pengecualian. Ba'da maghrib atau ba'du maghrib. Ba'da. Kenapa? Karena nggak ada yang mengkasrohkan atau memarfukan. Dia harusnya masuk. Kaidah awalnya masuk. Yang dia masuk dalam dzaraf, masuk dalam maf'ul fihi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan depan ya, tambah materi terus kita kerjakan latihan-latihan. Ini materinya gampang-gampang. Maf'ul li ajli juga pendek, gampang ya. Itu langsung praktek. Maf'ul li ajli. Begitu. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.